Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Memiliki luas wilayah mencapai 3.305,07 km persegi dan berjarak sekitar 95 km dari ibu kota Jakarta. Dengan memiliki topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, serta memiliki garis pantai mencapai 91,42 km. Kabupaten Lebak memiliki keunikan dan keragaman geologi dengan telah terjadinya pembentukan kubah bayah yang diceritakan pada tahun 1949 oleh Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul The Geology of Indonesia. Proses pengubahan bayah dom disebabkan oleh intrusif granodiorit Cihara. Pembentukan kubah bayah terbentuk banyak celah akibat gaya tension pada zona tengah dan utara, yang kemudian terisi oleh urat-urat kuarsa, pembawa logam emas dan perak. Akibat naiknya larutan hidrotermal, selain itu akibat gaya tension tersebut terbentuk zona depresi Citorek yang dapat diamati di Gunung Luhur. Fenomena-fenomena yang tidak terlepas dari pembentukan bayah dom antara lain endapan delta Purbabaya. Formasi bayah umumnya tersingkap di bagian selatan bayah dan teridentifikasi bahwa formasi ini dapat diasosiasikan dengan fasis pada lingkungan sistem delta dan fluvial. Zona mineralisasi bayah ditandai oleh penerobosan batuan intrusi dan fluida hidrotermal pada batuan samping vulkanik dan sedimen. Terdapat 3 tipe mineralisasi, yaitu kawasan Cikoto, kawasan Cisungsang, dan kawasan Cirotan. Endapan emas pada kawasan Cirotan merupakan endapan yang relatif berumur muda. Zona depresi Citorek. Daerah Citorek merupakan suatu daerah depresi yang memperlihatkan suatu kompleks gunung api, di mana pada bagian depresi terdapat bekas kaldera yang berbentuk poligonal. Hal ini didukung oleh batuan yang ada merupakan batuan vulkanik dan piroklastik. Batuan granodiorit Cihara. Daerah bayah terkubahkan karena adanya penerobosan formasi Cikoto oleh granodiorit. Keberadaan granodiorit di daerah bayah berhubungan dengan keterdapatan batuan metamor yang terbentuk di sekitar daerah terobosan granodiorit. Kawasan Bayah Dom tidak hanya menyajikan keragaman geologi saja, melainkan juga terdapat potensi keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Aktivitas vulkanisme yang merupakan bagian dari peristiwa geologi di masa lampau membuat Kabupaten Lebak dianugerahi tanah yang subur. Tak heran bila banyak tumbuh berbagai jenis flora endemik di Kabupaten Lebak, khususnya di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang masuk ke dalam kawasan Bayah Dom. Selain itu, area ini juga menjadi habitat dari beberapa fauna endemik, baik hewan,
mamalia, maupun berbagai jenis burung. Adapun keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Bayah Dom antara lain meranti, Pinus mercusi, Agathis damara, Aren parazi, T. camellia sinensis, Capula gacitore, mangrove, kopi cibarani, owa Jawa, macan tutul, macan kumbang, elang Jawa. Sehingga dapat dikatakan keanekaragaman hayati di kawasan Bayah Dom mayoritas berada di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Alam merupakan guru terbaik, karena setiap adegan petualangan pasti akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga untuk kita. Maka dari itu, kawasan Bayah Dom dianugerahi dengan berbagai macam jenis keragaman budaya yang merupakan cerminan harmonis kehidupan manusia dengan alam. Mulai dari kampung adat suku Baduy. Suku yang unik ini terbagi dalam dua bagian, Baduy luar dan Baduy dalam, yang mana kehidupan masyarakat adat Baduy selaras dengan alam dan menghindari kehidupan dunia modern. Kesepuhan Banten Kidul. Masyarakat adat Sunda yang tinggal di sekitar kaki Gunung Halimun Salak yang masih memegang teguh tradisi leluhur, khususnya tradisi tatanen atau bertani yang dilakukan satu kali dalam setahun. Acara puncak dari tradisi ini dinamakan Seren Tahun, yang merupakan perayaan sebagai rasa syukur akan hasil panen padi. Situs dan makam keramat seperti Batu Masigit dan makam keramat Prabu Dalamwong Sagati. Peninggalan masa prasejarah berupa peninggalan zaman Megalitikum seperti situs Kosala, situs Batu Bedil, dan situs Cibedug. Peninggalan masa penjajahan seperti derek atau lubang, akses Van Cikotok, dan jembatan eks kereta api yang digunakan untuk membawa batu bara pada masa pendudukan Jepang. Melalui kajian potensi warisan geologi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi Universitas Pajajaran, ditemukan bukti-bukti peristiwa geologi masa lampau. Sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebak nomor 50 tahun 2020 tentang penetapan lokasi kawasan Geopark Bayah Dom. Atas dasar konsepsi geopark dan warisan geologi yang dimiliki, Kabupaten Lebak siap mewujudkan Geopark Bayah Dom menjadi geopark nasional, bahkan UNESCO Global Geopark.